Audi AG adalah sebuah produsen mobil asal Jerman yang menjual mobil di berbagai macam kelas dan harga untuk kalangan menengah ke atas. Audi juga merupakan pemilik merek Ducati dan Lamborghini. Kendaraan Audi diproduksi di 7 pabrik di seluruh dunia, sedangkan merek Ducati dan Lamborghini masing-masing memiliki satu pabrik yang terletak di Italia. Kantor pusat Audi berada di Ingolstadt, Bavaria, Jerman. Perusahaan ini dimiliki penuh, yakni 99,5% oleh grup Volkswagen sejak tahun 1966, setelah sebelumnya dibeli dari Daimler-Benz. Kelahiran kembali Audi ditandai dengan peluncuran Audi F103 pada tahun 1965. Nama perusahaan ini sebenarnya berasal dari nama panggilan pendirinya, August Horch, yang mempunyai arti mendengar, dan jika diterjemahkan ke bahasa Latin menjadi Audi. Semboyan Audi adalah Vorsprung durch Technik, yang dapat diartikan keunggulan melalui teknologi. Pemilik terbesar dari Audi AG adalah Volkswagen AG, yang memiliki 99,5% saham perusahaan ini dari tahun 1966. Belakangan ini adanya kemungkinan Audi dilepas oleh Volkswagen telah menjadi perdebatan. Dari tahun 2002 sampai 2007, Audi mengepalai Audi Brand Group, sebuah subdivisi dari grup Volkswagen yang terdiri dari Audi, Seat, dan Lamborghini. Tanggal 14 November 1899, August Horch mendirikan sebuah perusahaan bernama E. Horch & C di distrik Ehrenfeld, Cologne. Tetapi karena adanya pertengkaran di antara dirinya dan Dewan Pengawas Perusahaan, Horch harus mengundurkan diri. Beberapa tahun kemudian, Horch mendirikan perusahaan kedua bernama Horch Automobile Works GmbH pada tahun 1909. Mobil pertama ciptaan Audi, Audi tipe A10 bertenaga 22 horsepower Ford Phaeton, diproduksi tahun 1910 di Zwickau. Tahun 1909 pula, Horch dipaksa keluar dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Lalu ia mendirikan perusahaan baru lagi di Zwickau, tetapi tetap memakai nama Horch. Partner lamanya menggugat dia karena pelanggaran merek dagang. Mahkamah Agung Jerman akhirnya memutuskan kalau merek Horch dipunyai oleh perusahaannya yang dulu. August Horch akhirnya dilarang untuk memakai nama keluarga untuk bisnis perusahaan barunya. Ia pun mengadakan pertemuan dengan teman bisnisnya, Paul dan Franz Fikenser. Di apartemen Franz Fikenser, mereka mendiskusikan nama apa yang cocok untuk perusahaan baru mereka itu. Ceritanya, selagi pertemuan itu pula, anak laki-laki Franz sedang belajar bahasa Latin di pojok ruangan itu. Beberapa kali ia terlihat ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia terus saja belajar sampai akhirnya berkata, "Ayah, audiatur et altera pars. Bukankah lebih baik disebut Audi saja daripada Horch?" Horch dalam bahasa Jerman artinya mendengarkan, dan dalam bahasa Latin adalah Audi. Segera, ide ini diterima dengan antusias seluruh orang yang ada di situ. Mobil pertama Audi, Audi tipe B 10/28 PS diluncurkan pada tahun 1910. August Horch meninggalkan perusahaan ini tahun 1920 karena diangkat menjadi Menteri Transportasi, tetapi masih aktif di perusahaan sebagai Dewan Pengawas. Tahun 1921, Audi menjadi perusahaan otomotif Jerman pertama yang meluncurkan mobilnya dalam versi setir kiri. Bulan Agustus 1928, Jørgen Rasmussen, pemilik perusahaan Dampkraftwagen atau DKW, mengakuisisi sebagian besar saham Audi AG. Rasmussen juga membeli perusahaan mobil Amerika Rickenbacker, termasuk peralatan pengembangan untuk mesin 8 silinder. Mesin ini digunakan di Audi Zwickau dan Audi Dresden yang diluncurkan tahun 1929. Pada saat yang sama, model dengan mesin 4 silinder dan 6 silinder yang lisensinya dari Peugeot juga dibangun. Pada saat itu, mobil-mobil Audi merupakan mobil mewah dengan pengerjaan yang khusus. Tahun 1932, Audi bersama dengan Horch, DKW, dan Wanderer bergabung membentuk Auto Union. Pada periode ini mereka menciptakan Audi Front, mobil Eropa pertama yang menggabungkan mesin 6 silinder dengan penggerak roda depan. Mobil ini menggunakan powertrain yang sama dengan Wanderer, tetapi diputar 180 derajat, sehingga drive shaft-nya terlihat di depan. Sebelum adanya Perang Dunia II, Auto Union membuat logo Audi berupa cincin 4 buah yang saling menyambung satu sama lain itu, yang masih digunakan sampai sekarang. Pada zaman itu, lambang itu digunakan untuk menandakan bersatunya 4 merek tersebut. Meski begitu, lambang 4 cincin tersebut hanya dipakai di divisi balap saja, sedangkan keempat merek ini menggunakan mereknya masing-masing. Pada perkembangannya, karena tekanan ekonomi akibat depresi besar pada masa itu, perusahaan Auto Union berkonsentrasi pada mobil-mobil kecil pada tahun 1930-an. Sehingga tahun 1938, merek DKW menguasai 17,9% pasar mobil Jerman.
sedangkan Audi hanya merebut 0,1% pasar saja. Seperti perusahaan Jerman kebanyakan, pabrik milik Auto Union juga digunakan untuk keperluan militer Jerman, sehingga dijadikan target oleh aliansi sekutu, dan akhirnya pabrik pun hancur, diserbu oleh militer Soviet tahun 1945. Pabriknya dibongkar sebagai bagian dari reparasi perang. Selanjutnya, seluruh aset perusahaan diambil alih tanpa kompensasi apapun. Tanggal 17 Agustus 1948, Auto Union AG di Chemnitz dihapus dari registrasi komersial. Akibat dari aksi ini adalah dilikuidasinya Auto Union AG Jerman. Ini berarti pabrik Audi di Zwickau menjadi VAB Automobile Works Zwickau atau AWZ. Di Indonesia perusahaan ini disebut mobil Zwickau. Pabrik Audi yang lama di Zwickau kembali untuk memproduksi mobil tahun 1949. Produk DKW ini dinamai IVA F8 dan IVA F9. Kantor pusat Auto Union baru di Jerman Barat didirikan di Ingolstadt, Bavaria dengan pinjaman dari pemerintah Bavaria dan Marshall Plan. Perusahaan baru ini diluncurkan 3 September 1949 dan melakukan tradisi DKW untuk memproduksi mobil berpenggerak mobil depan bermesin 2 tak. Kawasan Ingolstadt adalah kawasan yang besar, termasuk kompleks bangunan militer yang cocok dijadikan kawasan distribusi dan pergudangan. Tapi pabrik untuk produksinya berada di kawasan Düsseldorf, milik perusahaan Rheinmetall Borsig. 10 tahun kemudian, perusahaan telah bisa mendatangkan investor, sehingga konstruksi pabrik di Ingolstadt bisa dibangun. Setelah Perang Dunia II berakhir, saham Auto Union pernah dibeli sebanyak 87% oleh Daimler-Benz di tahun 1958 dan bahkan sampai 100% di tahun 1959. Tetapi Daimler-Benz tidak memfokuskan diri pada mesin 2 tak, sehingga merek ini tidak bisa menghasilkan untung. Padahal saat itu pertumbuhan ekonomi sangat pesat. Tahun 1964, saham Auto Union diambil 50% oleh Volkswagen, beserta dengan pabrik barunya di Ingolstadt dan merek dagang Auto Union. 18 bulan kemudian, Volkswagen telah menguasai penuh pabrik Ingolstadt, sehingga pada tahun 1966, mereka menggunakan sebagian fasilitas pabrik itu untuk memproduksi tambahan 60.000 unit Volkswagen Beetle per tahun. Mesin 2 tak semakin tidak populer pada tahun 1960-an, karena konsumen lebih menyukai mesin 4 tak yang lebih halus. Pada akhirnya Volkswagen pun tidak lagi menggunakan merek DKW karena asosiasinya dengan mobil bermesin 2 tak. Selanjutnya, model tersebut diberi merek Audi dengan nama F103. Pengembangan model setelahnya dinamai sesuai dengan keluaran tenaga mobil tersebut. Misalnya Audi 60, 75, 80, dan Super 90. Pada tahun 1969, Auto Union bergabung dengan NSU, sebuah perusahaan dari Neckarsulm, dekat Stuttgart. NSU merupakan pabrikan motor terbesar di dunia tahun 1950-an, tetapi berpindah untuk memproduksi mobil-mobil kecil seperti NSU Prince, NSU TT, dan TTS. NSU juga fokus pada mesin rotari yang idenya ditemukan oleh Felix Wenkel. Meski begitu, permasalahan pada pengembangan mesin ini akhirnya mengakhiri independensi NSU. Sekarang pabrik Neckarsulm adalah pabrik untuk memproduksi A6 dan A8. Juga menjadi kantor pusat dari Quattro GmbH, divisi Audi yang menangani pengembangan dari model-model Audi berkecepatan tinggi. Mobil pertama yang diciptakan pada era ini adalah Audi 100 yang diluncurkan tahun 1968. Kemudian ada juga Audi 80 atau Fox pada tahun 1972. Dipakai juga sebagai basis untuk Volkswagen Passat 1973. Dan Audi 50 tahun 1974 nantinya diganti menjadi Volkswagen Polo. Georg Bessinger, seorang teknisi chassis, bersedia untuk mengembangkan teknologi 4-wheel drive dari mobil militer Volkswagen Iltis ke dalam mobil Audi. Mobil inilah yang nantinya disebut Audi Quattro, diperkenalkan tahun 1980. Mobil ini adalah mobil produksi Jerman pertama yang memakai penggerak 4 roda secara permanen. Teknologi 4WD ini akhirnya juga diaplikasikan ke generasi pertama Audi S4 dan Audi S6. Mobil-mobil ini berhasil menuai kesuksesan di ajang rally, sehingga nama Audi menjadi terkenal karena kecanggihannya di teknologi otomotif. Nama perusahaan ini berganti lagi tahun 1985 menjadi hanya Audi AG saja, karena merek NSU dan Auto Union sudah tidak dipakai lagi. Tahun 1986 diluncurkan Audi tipe 89. Mobil dengan pengembangan terbaru pada masanya ini berhasil mencatat angka penjualan yang baik. Tapi mobil ini memiliki tenaga mesin yang rendah meskipun eksteriornya sangat baik. Tahun 1987 diluncurkan lagi Audi 90 yang memiliki fitur jauh lebih baik.
pada awal tahun 1990-an, penjualan untuk Audi seri 80 mulai jeblok. Awal tahun 1990-an, Audi mulai berusaha untuk meningkatkan pangsa pasarnya dan melawan pabrikan Jerman yaitu Mercedes-Benz dan BMW. Dimulai dengan peluncuran Audi V8 tahun 1990. Sebenarnya mobil ini hanya pemasangan mesin baru pada Audi 100 atau 200. Tetapi pengerjaan bodinya juga lebih baik, serta grillnya juga dibuat baru. Tahun 1991, Audi telah memiliki beberapa jajaran mobil, yaitu Audi 80 bermesin 4 silinder, Audi 90 bermesin 5 silinder, dan Audi 100, Audi 200 dengan turbocharger, dan Audi V8. Mesin 5 silinder dengan turbocharger bertenaga 230 horsepower atau 169 kW merupakan turunan dari mesin yang dipakai di Audi Quattro. Mesin turbocharger ini dipasang di S2 dan S4. Dua model mobil ini merupakan model awal dari mobil-mobil Audi tipe S sekarang yang memiliki performa tinggi. Nah, itu dia sekilas tentang Audi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.